Kepikiran nggak? Apa jadinya kalau resep herbal warisan leluhur digabungin sama bioteknologi paling modern? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas satu produk yang katanya melakukan hal itu, namanya Madu Gandiwa Power. Katanya sih, ini madu vitalitas pria generasi baru. Tapi apa sih yang bikin dia beda? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Madu stamina pria, kan udah sering dengar ya. Tapi yang satu ini ada bumbu rahasianya. Coba lihat deh pertanyaannya. Madu vitalitas pria dengan formula postbiotik. Ini istilah yang biasanya kita dengar di lab canggih, bukan di dapur jamu. Nah, justru perpaduan unik inilah yang mau kita dalami. Dan bukan cuma itu, klaimnya lebih berani lagi. Mereka bilang, inilah yang pertama di Indonesia dengan formula semacam ini. Wah, ini klaim yang serius ya, dan bikin kita jadi makin penasaran. Sebenarnya apa sih isi botol ini sampai bisa dibilang seinovatif itu? Oke, biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan dulu sama produknya, terus kita intip apa aja manfaat yang dijanjikan. Nah, habis itu bagian paling serunya, kita bakal bedah komposisinya dan sains di baliknya. Terakhir, kita bahas yang praktis-praktisnya, yaitu cara pakainya dan reaksi apa yang mungkin muncul. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Apa sih yang bikin produk ini sampai disebut madu vitalitas generasi baru? Yuk kita kenalan dulu sama dasar-dasarnya Madu Gandiwa Power. Yuk kita lihat ringkasan produknya. Namanya Madu Gandiwa Power. Jenisnya madu stamina pria, dan mereka menegaskan kalau ini bebas BKO, alias bahan kimia obat. Formulanya, ini dia, perpaduan bahan alami plus bioteknologi postbiotik yang bikin penasaran itu. Yang paling penting, produk ini legal, sudah terdaftar di POMTR, dan kemasannya praktis, botol 80 gram. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Dan ini nih pertanyaan yang paling penting buat semua orang. Emangnya khasiatnya apa aja? Apa yang diklaim bisa dilakukan produk ini buat tubuh kita? Dan ternyata daftarnya panjang banget. Mulai dari manfaat kesehatan umum kayak melancarkan sirkulasi darah dan detoks, terus masuk ke yang lebih spesifik buat vitalitas pria, naikin libido, performa, sampai mencegah masalah kayak ejakulasi dini. Tapi nggak cuma itu, klaimnya bahkan sampai ke peningkatan fungsi organ penting, ningkatin imun tubuh, sampai bikin pikiran dan badan jadi lebih segar dan fokus. Wow, komplit banget ya! Baik, sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya di bagian 3, kita bongkar komposisinya. Gimana caranya produk ini bisa menjanjikan semua itu? Jawabannya, katanya sih, ada di bahan-bahannya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Dasarnya, tentu aja madu murni sebagai sumber energi. Terus ada bintang-bintang utamanya, pasak bumi yang udah terkenal banget buat vitalitas pria. Ada jahe merah buat sirkulasi darah. Ada juga purwoceng yang dikenal sebagai afrodisiak. Terus ada bahan pendukung kayak kayu manis dan pegagan yang kaya antioksidan, sama cordyceps buat stamina. Dan ini dia kuncinya, probiotik. Nah, inilah yang jadi dasar dari formula postbiotik yang katanya bisa mendukung metabolisme tubuh kita secara keseluruhan. Jadi kita udah lihat daftar bahannya, tapi gimana cara kerjanya? Nah, ini membawa kita ke bagian 4, sains di balik formula. Yuk kita coba pahami istilah-istilah yang tadi disebutin. Jadi apa sih sebenarnya postbiotik itu? Gampangnya gini deh, bayangin probiotik itu adalah bakteri baik. Nah, waktu bakteri ini bekerja dan berfermentasi, mereka menghasilkan senyawa-senyawa bermanfaat. Nah, hasil kerja dari bakteri baik inilah yang disebut postbiotik. Idenya adalah kita langsung dapat senyawa bermanfaatnya itu tanpa perlu nunggu bakterinya bekerja dulu di dalam tubuh kita. Lanjut, nitrat oksida. Senyawa ini penting banget. Anggap aja ini kayak zat yang bikin jalan tol di tubuh kita. Alias pembuluh darah jadi lebih lebar dan lancar. Hasilnya, darah, nutrisi, dan oksigen bisa ngalir lebih deras ke organ-organ penting. Ingatkan klaim soal performa dan sirkulasi tadi? Nah, disinilah nitrat oksida ini berperan. Bikin semua herbal lainnya jadi lebih efektif. Dan yang terakhir ada istilah adaptogenik. Bayangin adaptogenik itu kayak termostat canggih buat tubuh kita. Dia nggak nyerang satu masalah spesifik, tapi justru bantu tubuh kita buat beradaptasi dan lebih tahan banting ngelawan segala macam stres. Mau itu stres fisik karena capek atau stres biologis lainnya. Makanya zat ini sering dikaitkan sama peningkatan stamina dan daya tahan tubuh. Oke, kita udah bahas apa dan kenapanya. Sekarang di bagian 5, kita masuk ke gimananya. Gimana cara pakainya, dan yang lebih penting lagi, apa yang mungkin bakal kita rasain. Buat rutinitas pagi, aturannya spesifik banget nih. Pas baru bangun tidur, cukup 1 semprotan atau crot di bawah lidah. Kenapa di bawah lidah? Tujuannya biar bisa lebih cepat diserap masuk ke aliran darah. Tahan sekitar 5 detik, terus kumur-kumur dikit, baru telan. Setelah itu, minum air hangat.
Kalau buat malam hari, caranya hampir sama, tapi dosisnya lebih fleksibel. Bisa 1-3 semprotan, tergantung kebutuhan. Metodenya sama persis, taruh di bawah lidah, tahan sebentar, kumur, telan, terus minum air putih biasa. Nah, sekarang kita ke bagian yang sangat penting, soal reaksi tubuh. Sumbernya ngejelasin ini dengan gamblang, saya kutip langsung ya. Jika dalam beberapa menit setelah konsumsi terasa sedikit pusing ringan, jangan takut, ini bukan efek negatif. Terus penjelasannya apa? Katanya, rasa pusing ringan itu adalah respon sistem saraf kita karena pembuluh darah tiba-tiba melebar drastis. Akibatnya, aliran darah dan oksigen ngebut ke otak. Nah, sensasi inilah yang katanya jadi pertanda kalau produknya lagi bekerja dengan baik. Dan yang paling penting, mereka meyakinkan kalau sensasi ini cuma sementara kok. Katanya sih, cuma berlangsung beberapa saat aja, sampai tubuh kita beradaptasi dan metabolismenya kembali seimbang. Oke, kita bahas soal harga. Informasinya cukup jelas. Buat konsumen yang ada di Pulau Jawa, harga ecerannya adalah Rp75.000. Nah, kalau Anda tinggal di luar Pulau Jawa, ada sedikit perbedaan harga, yaitu jadi Rp80.000. Nah, dari semua penjelasan tadi, kita sampai di pertanyaan pamungkasnya nih. Dengan menggabungkan ramuan tradisional sama konsep bioteknologi canggih seperti postbiotik, apakah ini bakal jadi standar baru buat suplemen alami di masa depan? Apakah ini perpaduan sempurna antara kearifan masa lalu dan sains modern? Ini sesuatu yang menarik buat kita pikirkan. Gimana menurut kalian?